Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan bayi jaringan internasional dengan modus mengadopsi. Sedikitnya 12 orang diamankan oleh polisi. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah penampungan bayi di kawasan Bandung Timur yang ternyata digunakan sebagai tempat transit sebelum bayi dijual ke luar negeri. Saat penangkapan para pelaku, 5 bayi yang akan dijual ke Singapura berhasil diselamatkan. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga mulai dari 6 hingga 11 juta rupiah. Para tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polda Jawa Barat kembali mengamankan satu anggota sindikat penjualan bayi internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu kemarin. Pelaku merupakan salah satu penampung di wilayah Jakarta sebelum bayi hendak dijual ke luar negeri. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan satu tersangka lagi, kebetulan baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, sudah kita ambil dan sekarang dalam pemeriksaannya. Yang ditangkap itu apa? Perannya dia sebagai penampung juga, salah satu penampung di Jakarta. 24 itu yang kita amankan, berarti sisa dari yang kita amankan. Ya, jadi kita juga masih mendata ini ada bayi yang dari Kalimantan, apakah termasuk rangkaian 24 atau ada rangkaian lagi nih, ya kan gitu. Kalau ternyata ada rangkaian lain, kita telusuri lagi, berarti lebih banyak lagi kan gitu. Itu 24 baru keterangan tersangka yang dia ingat. Ya, lantas seperti apa pendalaman polisi dari pengungkapan sindikat perdagangan bayi internasional? Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Mbak Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Hendra, langsung saja. Artinya saat ini sudah 13 orang tersangka yang berhasil diamankan. Ada berapa banyak lagi yang mungkin ditargetkan akan segera dibekuk? Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Jadi dari 13 tersangka yang sudah kita amankan ini, sudah kita sampaikan di awal kemarin bahwa ada 3 DPO yang akan kita kejar ya dari rangkaian sindikat yang saat ini. Nah, inilah merupakan TO kita yang berikutnya untuk kita tangkap. Demikian Mbak Putri. Oke, lalu peran dari para tersangka ini seperti apa? Sudah berapa lama mereka beroperasi, Pak? Dari keterangan penyidik yang disampaikan kepada kita bahwa mereka ini setelah beroperasi sejak tahun 2023. Ini kita ambil dari perekrut tadi itu, ada 3 orang perekrut yang sudah kita amankan dan kita bertambah lagi perekrutnya menjadi, setelah kita dalami ya, yang kita awalnya 2 perekrut itu menjadi 4 perekrut. Jadi saudari AF, kemudian bersama suaminya yaitu DHH, kemudian yaitu saudari EM dan juga YY. Nah, inilah perekrut-perekrut di sinilah awal daripada cerita itu muncul, di mana perekrut tadi itu beroperasi di sekitar Kabupaten Bandung ya, paling banyak di Kabupaten Bandung dan juga ada di Jabodetabek, tapi paling banyak di sini. Nah, kemudian mereka bekerjasama dengan para penampung ya, kurang lebih ada 4 orang juga penampung. Nah, penampung ini ada di Jakarta dan juga ada di Pontianak. Demikian Mbak Putri. Oke, lalu rumah yang dijadikan tempat penampungan ini berkedok yayasan kah atau panti asuhan atau seperti apa Pak informasinya? Tidak ada, ini tidak ada kamuflase berbentuk yayasan atau tempat adopsi anak gitu, tidak ada. Baik di Jakarta maupun yang ada di Kalimantan Barat ini, Pontianak tidak ada. Jadi betul-betul rumah, rumah yang nanti digunakan untuk membesarkan bayi ini, karena bayi-bayi ini rata-rata direkrutnya adalah sebelum melahirkan ya, bahkan sejak dalam kandungan itu bagaimana proses persalinannya dan sebagainya
transaksi selesai dibawa gitu. Nah, nanti di sini dari penampung-penampung tadi dari perkut dilemparkan ke penampung, penampung nanti diterima oleh para perawat-perawat tadi ini. Perawat-perawat cukup banyak dari masing-masing 4 penampung ini, ada perawat-perawat lagi yang ada di situ. Oke. Dan mereka masing-masing memiliki peran dan juga memiliki penghasilan ya dari pekerjaan mereka itu. Oke, jadi Demikian, Mbak. pelaku-pelaku ini juga membeli sebenarnya ya dari ibu bayi-bayi ini begitu? Betul, ya. Jadi mereka dari transaksi awal itu kan sebenarnya si perekrut ini melihat di media sosial gitu. Kebetulan yang di kasus ini adalah media sosial yang ada di Facebook gitu. Ya, kemudian di situ ada dia mencantumkan namanya adopsi no repeat gitu bahasanya gitu. Kemudian tertariklah oleh saudara si korban ini, ibu korban ini, kemudian berkomunikasi di situ. Oke. Kemudian berkomunikasi, ada transaksi dan akhirnya japri dia, tukeran handphone dan sebagainya. Dan akhirnya transaksi ini tidak terjadi. Dan itu perjanjiannya pada saat yang bersangkutan itu masih hamil tua. Dan kemudian pada berjanji pada saatnya nanti di pembukaan dekat hamil kelahiran itu yang berusaha untuk menjanjikan 10 juta dengan rincian yang tadi itu 600.000 untuk bidan melahirkan, kemudian bagaimana lengkaplah sampai dengan selesai itu, sampai si bayi itu dibawa oleh si perekrut tadi itu, saudara AF tadi. Oke, dari tahun 2023 sudah beroperasi. Bayi ini totalnya ada berapa banyak Pak yang sudah dijual mereka dan kemana saja? Apakah memang khusus ke luar negeri saja, negara-negara mana yang menampung bayi-bayi ini? Dari keterangan saksi yang kita angkat sekarang jadi tersangka itu ada 25 bayi ya. Dari 25 bayi itu memang dari keterangan yang saat ini ke penyidik adalah ke Singapura ya. Dan ada yang sudah diadopsi di Jakarta. Jadi ada juga yang diadopsi di Jakarta, tapi itu kan bukan sasaran utama. Tetapi ketika manakala dari si pembuat dokumen dan juga agen Indonesia ini mendapatkan permintaan dari lokal Indonesia juga mereka terima. Tetapi sasaran mereka adalah ke luar negeri. Oke, nah selain mungkin bisa jadi faktor ekonomi yang membuat ibu-ibu bayi ini kemudian menjual bayinya meskipun masih dalam kandungan. Tapi ada nggak hasil penyelidikan polisi juga yang kemudian ada indikasi penculikan bayi begitu? Ada nggak Pak? Sampai saat ini masih kita dalami ya, bisa dalami. Cuman kami kemarin langsung saja untuk meminta peran-peran mereka, tetapi modus operandi yang disampaikan kemudian latar belakang mereka menjual anak ini masih kita selidiki, masih kita mintai keterangan, tapi sebatas proses dari kasus ini saja dulu. Nanti akan kita ke sana pendalamannya. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan. sama-sama, Selamat Putri. sore, sehat selalu Pak Hendra.